Untuk bab 4 ini adalah proyeksi dan potongan. Tujuannya adalah diharapkan mahasiswa dapat menggambar perspektif, proyeksi, pandangan, dan potongan. Dengan menempatkan bidang transparan, objek, dan pengamat, maka perpotongan antara bidang transparansi dengan sinar yang dibentuk oleh garis-garis penglihatan dari mata ke semua bagian dari objek, ini akan memberikan suatu gambaran atau suatu gambar yang secara praktek bentuknya sama dengan bayangan benda pada mata pengamat. Bila pengamat berjarak tak berhingga terhadap objek, maka sinar yang terbentuk oleh garis-garis penglihatan dari mata pengamat sampai ke objek akan sejajar satu dengan yang lainnya dan tegak lurus dengan bidang transparan. Misalnya seperti ini, gambar perspektif, ini misalnya ada suatu bidang, maka perspektif, ini di SMA sudah ya? Sudah diajarkan tentang perspektif? Sudah, Bu. Sudah, berarti ini hanya saja ya, langsung saja, ulang saja. Jadi ini misalnya untuk yang, kalau seperti ini berarti ini dari sudut pandang mana ini? Yang ini, perspektif mana, sudut pandang mana? Atas depan, Bu. Yang ini. Halo? Atas, depan? Belakang, Bu. Yang ini. Dari? Atas samping. Belakang Iya. samping kanan. Oke. Belakang ya. Oke, yang ini? Samping, Bu. Ya, samping kiri ya. Oke. Kemudian yang ini jadi tampak yang mana ini? Kalau belakang kok bisa tampak ini, misalnya saya gambarkan lagi untuk yang ini. Ini pecahan dari ini kalau saya gambar sendiri gitu, yang ini menjadi seperti ini. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau yang ini berarti perspektif dari mana ini? Dari mana saja? Bawah. Bendanya, iya. Iya, ini bendanya masih sama. Nah, sekarang kalau misalnya tadi, benda yang tadi, kemudian kita gambar tersendiri, bentuknya yang misalnya seperti ini, maka ini sudut apa ini yang ini dengan yang ini bedanya sudut yang mana? Kira-kira? Ini kan besarnya sudut ini juga besarnya sudut. Iya. Gimana, Bu? Kurang ngerti. Ini kalau mau menggambar bidangnya yang seperti ini, ya ini besarnya sudut ternyata dari bidang ini besarnya sudut adalah V untuk yang ini. Kemudian untuk yang bidang ini dari sumbu X, ya ini ternyata besarnya sudutnya ini adalah sumbu theta, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini misalnya seperti ini sekarang. Ini berarti kan sudut, ini kan sangat kecil sekali nih, kemiringannya ini. Ya, ini sudutnya sangat kecil karena ini sumbu X-nya adalah ini. Kemudian ini kan beda-beda ya bentuknya ya. Dengan benda yang sama, tapi dengan sumbu X, ya ini sumbu X, maka ini besarnya sudut kemiringannya ini berbeda.
Ya. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, sekarang kalau misalnya seperti ini, tadi perspektif itu walaupun dengan jarak pandang, ya, ini jarak pandang yang jauh, itu, ini kalau ini kan masih bisa mau jauh sampai satu titik. Kalau yang ini kan enggak ini, ya, berarti perspektifnya bagaimana kalau yang ini, yang bawah ini kan sejajar tadi yang saya sampaikan tadi, artinya apa? Kalau ini titik jauh pun akan di satu arah. Kalau yang ini artinya apa? Pengamatnya berjarak hingga, Bu. Iya, betul. Jadi perspektif sudut pandangnya adalah tak terhingga. Oke, udah pinter-pinter karena SMA sudah dapat. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau seperti ini. Ini ada sumbu X, sumbu Y, ada sumbu Y gitu ya. Saya udah kebiasa sumbu Y gitu. Ya. Ini yang tidak terlihat kan di garis putus-putus ya. Ini sumbu X, ini jadi jelaskan ini. Ada sumbu X, sumbu Y, satunya sumbu Z ini, X. Ini Z ini. Ini Z. Ya, jadi kalau misalnya di sini X, Z, Y gitu, maka digambarkan ini bentuk kubus, bentuk kotak, kalau kubus sama sisi ya, bentuk kotak ya dengan panjang masing-masing berbeda. Ya, ini 28, kemudian ini 20, ini 40, ini 15. Maka kalau ini ditarik garis ordinat tadi, ya, ini sudutnya, ya, sudutnya adalah beda-beda. Sudutnya ini, kemudian kemiringannya ini sudutnya juga berbeda, ini sudutnya berbeda. Maka digambarkan seperti ini. Sudutnya ini adalah 30 derajat, yang satunya 120, satunya lagi berapa itu? 30. Kira-kira yang mana yang 120? Yuk. Yang 120 sudut yang mana? Kok di sini ada 120? Total kan, kalau seperti ini totalnya 180 ya, sini sampai sini. Sini sampai sini. Kalau sini Ya, Bu. 120 berarti ini 30, ini 30. Berarti yang 120 yang mana? Yang depan bukan, Bu? Depan mana? Yang perpotongan dari 40 sama 20. Ya, misalnya ini X, ini Y, ini Z, berarti yang mana? Ini. Terus yang 30, 30? Depannya, Bu. Yang ini ya. Ini, terus kemudian ini 30, 30 ya. Oke. Ini kalau saya tarik gini, berarti ini 30, ini 30, ini yang 120. Ya. Halo. Halo. Iya, Bu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini sekarang kalau
kotak atau kubus seperti ini. Ya, ini sama sisi semua sama ukurannya 40 40 40. Ya, jadi kubus. Ya, maka ini ukurannya sama ya. Ini 40, ini 40, ini 40. Maka sudutnya akan berbeda dengan yang tadi. Ya. Berarti kalau ini berarti ini kecil. Ya. Kemudian ini lebih besar. Ya. Kemudian yang satunya adalah ini. Gitu. Mungkin ada pendapat lain? Kalau ini jelas sekali ini. Ya, jelas ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ya. Sekarang kalau ada gambar seperti ini, ya, maka kalau ini harusnya utuh, kemudian dipotong, potongannya adalah seperti ini, gitu. Misalnya kubus, bukan kotak lah, gitu ya, karena ukurannya berbeda-beda ini. Kemudian dipotong sebagian, gitu. Ini dipotong sebagian miring gitu. Maka potongannya adalah digambarkan dengan seperti ini. Nah, sekarang, yang seperti ini sekarang, gambar. Ya. Maka kalau dilihat dari atas, yang tampak atas adalah yang mana saja? Kalau dari sudut pandang atas, tampak atas, yang terlihat yang mana? Yang diarsir, Bu. Yang diarsir, Bu. Betul. Oke. Nah, ini kalau bidang belakang, berarti ya di belakangnya sana, ini yang tampak samping, yang sini, ya. Kemudian tampak samping, ini samping kanan, samping kiri, kemudian yang depan adalah berarti ini, kemudian kalau tampak bawah, berarti yang hanya, kalau perspektifnya dari bawah ya hanya yang bawah saja. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke proyeksi, macam-macam proyeksi? Nggak ada? Karena di SMA sudah ya. Oh, ada yang belum, Bu? Oh, ada yang belum tuh. Sekarang kalau gambar kayak gini sekarang, ini proyeksi itu ada dua, yaitu ada dari proyeksi Eropa dan proyeksi dari Amerika. Nah, kalau proyeksi Eropa, ternyata misalnya gambar seperti ini tampak depan, misalnya berarti yang terlihat nanti yang mana saja, kemudian kalau tampak dari samping kiri yang terlihat apa, yang dari atas apa, kemudian ini kan dipotong-potong ini ya, dipotong, ini berlubang, kemudian yang tampak dari kanan adalah ini. Nah, sekarang kalau ini kita lihat, mari. G itu mana? G-nya ini berarti ini, ya toh? Kemudian F itu ini ya, ini. Kemudian D-nya adalah ini, berarti tampak dari mana itu? Depan, Bu. Samping kanan, Bu. Yuk. G itu ini. Nih. Kemudian F. Ini. Kalau tampak depan kan F-nya nggak kelihatan. Kemudian D. Ini. Berarti dari? Samping kanan. Samping kanan. Oke. Kemudian ini. A dan B. A-nya adalah yang kelihatan ini. Kemudian B-nya yang ini, kemudian ini dipotong. Ini dipotong sehingga seperti ini. Berarti tampak dari mana itu? Depan, Bu. Depan, Bu. Atas. Kemudian sekarang yang D ini
kemudian C ini jadi D, C dan E, D, C, E. Berarti Atas, Bu. ya, ya. Ini D, ini kan masih kelihatan karena kepotong masih terlihat. C terlihat dari atas, E terlihat dari atas. Ya. Nah, sekarang nanti kita bandingkan ya. Ini yang ada di kuadran 1, itu adalah proyeksi Eropa. Nah, sekarang yang proyeksi Amerika. Ya, kalau tadi dari samping, dari atas, dari depan, tadi kayak gitu ya untuk Eropa ya, kita ingat-ingat. Sekarang dari Amerika, untuk A, B, C. Jadi A ini, B ini, C-nya adalah ini. Berarti dari mana? Atas. Pandangan? Atas. Atas, ini jelas ya. Ini. Kemudian F-nya ini ya. F-nya ini yang trapesium ini. F. Kemudian D-nya adalah ini, depan. Berarti? Depan. Depan. Kemudian pandangan sekarang yang B. B-nya tadi ini sama E-nya ini. Berarti dari? Samping kanan. Samping kanan. Nah, sekarang sama-sama tadi tampak depan, tampak atas, samping kanan. Sekarang bedanya apa antara yang Eropa dan Amerika? Sama-sama tadi tadi dari kanan, kemudian dari atas, dari depan baru dari atas. Artinya apa ini? Peletakan pandangannya, Bu. Ya. Kalau yang Eropa di kuadran 1, kalau yang Amerika kuadran 2. Kuadran 2 apa kuadran berapa? 3, Ibu. Iya. Ya. Ini saya bandingkan yang Eropa tadi sama-sama dari samping kanan tadi ya. Kalau yang Eropa tadi, kemudian habis samping kanan depan ya, kemudian baru atas. Sekarang yang Amerika ini atas, kemudian depan, kemudian kanan. Nah, bedanya kan sangat jelas itu. Ya. Jadi tadi kuadran 1, satunya di kuadran 3. Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, berarti sudah paham. Proyeksi sudah paham. Saya lanjutkan. Sekarang simbol proyeksi dan anak panah. Ya. Ini sekarang coba bedanya di mana? Kalau ini adalah proyeksi Amerika, sedangkan yang bawah adalah proyeksi Eropa. Sekarang bedanya di mana ini? Yuk, sangat bertolak belakang ya? Artinya apa? Gimana, Bu? Ini loh, kalau proyeksi Amerika itu gambarnya seperti ini. Ya. Tapi kalau yang Eropa, ini gambarnya ininya di kiri, baru ini. Kemudian kalau ininya yang di depan, ininya yang di belakang. Artinya apa ini? Membedakan apa ini? Untuk titik pusat, Bu, pengambilan pandangannya. Ya. Jadi untuk proyeksi Amerika, ya,
proyeksinya yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya yang Amerika. Ya, tapi kalau ini kebalikannya. Kalau yang proyeksi Eropa. Bedanya itu ya. Bidangnya sama dengan arahnya, itu yang ini. Bidangnya sama dengan arahnya. Kalau ini kebalikannya. Seperti itu. Ya. Tadi di kuadran 1 yang di bawah ini di kuadran 3. Ya, kemudian yang proyeksi Eropa ini, proyeksi yang Amerika, bidangnya sama dengan arah pandangnya. Ini sama dengan arah pandangnya, kalau ini kebalik dari arah pandangnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan ke potongan sekarang. Oke. Potongan ini dalam gambar atau potongan itu sama dengan irisan ya. Nanti kalau potongan irisan itu apa, itu sama. Potongan atau irisan. Ya. Fungsinya adalah untuk menjelaskan bagian-bagian gambar benda yang tidak kelihatan. Contohnya adalah misalnya kalau ini kemudian kita gambarkan yang ini mau dipotong-potong seperti itu. Ini kemarin yang minggu kedua kemarin sudah saya jelaskan. Maka kalau kita potong, ini gambarnya yang ini, itu dalemannya itu kayak gini nih loh, gitu. Ceritanya. Kalau dipotong pas dari atas ini sampai bawah. Seret itu, ya, dari sini ke bawah, itu kalau kita belah, itu adalah seperti ini. Lanjut. Oke. Sekarang penempatan gambar potongan. Ini untuk penampang yang seperti ini, kalau kita gambarkan potongannya dari sumbu putarnya, ini potongannya adalah seperti ini. Ini sumbu putar. Ya, kalau kita gambar, ya, kalau ini kita potong, ini gambarnya adalah seperti ini. Nah. Oke, kalau seperti ini kita bagi potongan jari-jari pejal. Pejal itu artinya, tahu enggak pejal? Tahu ya? Yang dimaksud dengan pejal? Iya, Bu. Artinya adalah terisi, mampat gitu. Ya. Ini maka kalau kita gambarkan masing-masing, misalnya ini gitu, maka ini gambarnya yang ini, ya, atau yang sini atau sini sama saja. Misalnya ini, kemudian yang ini adalah seperti ini. Ini yang sederhana, ya. Ini kalau plat tipis misalnya, potongan dudukan kita potong, ya. Ini kalau kita gambar penampangnya, maka plat tipisnya itu gambarnya adalah seperti ini. Jadi plat, kemudian kita potong-potong gitu. Nah, kemudian ada potongan. Ini kalau dipotong penuh, ya, misalnya kayak gini, kalau dipotong penuh ini menjadi seperti ini. Kalau kita gambarkan, kita potong. Kemudian kalau ini separuh, misalnya separuh, maka penampangnya adalah menjadi seperti ini.
Lanjut, kalau nggak ada pertanyaan, ini kalau ini putar, potongan putar, ini poros, ya, ini poros, diputar itu penampaknya kalau kita potongannya adalah seperti ini. Kalau misalnya ini dipotongnya seperti ini, maka ini menjadi kayak gini nih. Ini kalau penampang yang sini dipotong, slide itu, maka akan ini namanya potongan sebagian. Ini juga kalau kita potong di sini, maka potongannya ini kalau dipotong gitu, maka bentuknya akan terlihatnya adalah seperti ini. Lanjut. Sorry. Ini kalau ini benar-benar kalau orang mesin kita tidak sampai ke sini. Ini kalau ada potongan loncat, misalnya habis ini dipotong, maka penampangnya kelihatan seperti ini seperti ini. Kemudian yang ini, ya, yang bagian sini ini, ya, ini penampangnya adalah seperti ini. Tuh, kalau di aslinya kalau kita gambarkan adalah menjadi seperti ini. Ada pertanyaan untuk proyeksi dan potongan? Proyeksi tadi ada dua, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi Eropa yang di bagian kuadran 1, Amerika bagian kuadran 3. Tadi yang Amerika bentuknya adalah sesuai dengan arah pandangnya, kalau yang satunya yang Eropa adalah kebalikannya. Kemudian potongan ini juga ada tadi potongan sebagian, kemudian ada potongan ulir, ya. Kemudian ada potongan yang loncat ini. Artinya habis ini gitu. Ada pertanyaan? Halo, sebelum saya lanjutkan ke bab baru. Halo? Oke, kalau tidak ada berarti bab 4 sudah selesai. Ya. Proyeksi dan potongan sudah selesai. Saya izin share bab berikutnya. Sorry, ini bab 5 berarti. Oke, lanjut. Wah, cepat sekali ya. Langsung 5 bab hari ini insya Allah selesai. Nanti tinggal praktek-praktek. Ya, ini saya baru baca chatnya Mbak Tita. Nanti akan saya cek lagi sebelum ini tadi absennya belum saya akhiri, sehingga nanti sebelum saya akhiri untuk absen Mbak Tita sama Mas Wahyu Setia dan Mas Wahyu Suponco nanti akan saya lihat lagi. Oke, akan saya lanjutkan dengan diagram alir. Nah, ini mulai ke teknik kimiaan. Kalau bab 1 sampai dengan bab 4 adalah dasar-dasar dalam menggambar teknik. Ini harus ada, dalam menggambar harus ada dasar-dasarnya. Sekarang ke diagram alir. Kelihatan ya? Aku ditinggal ya ini ya? Enggak ditinggal ya saya. Iya. Enggak, Bu. Oke. Saya tuh kalau ngajar walaupun
banyak jadwal apapun, ya, tapi saya usahakan mengajar. Contohnya misalnya tadi, mohon maaf saja ya, tadi agak gaduh ya pada saat saya ngajar yang tadi jam 9.30 tadi ya. Karena agak gaduh karena memang saya posisinya ada di tempat yang baru ada seminar, sehingga saya tetap ngajar. Ya. Jadi saya untuk sementara tadi enggak live dari seminar, sekarang saya ngajar live seminar, nanti baru gabung lagi seperti itu, sehingga perkuliahan tetap berjalan dengan baik. Oke? Aduh, mohon maaf ya, tempat saya azan sebentar saja ya, berhenti dulu ya. Iya, Bu. Setuju ya? Sebentar saja. Dengar azan ya. Sebentar. Azan selesai, mulai lagi. Oke, sudah. Saya lanjutkan.
Untuk diagram diagram alir di sini tujuannya adalah siswa mampu memahami, membaca gambar, dan mampu menggambar. Untuk satu adalah diagram kotak, kemudian 2 diagram alat, 3 adalah diagram proses. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke 3, kalau enggak yang 2 nanti yang 3-4 minggu depan. Kemudian diagram alat, kemudian diagram proses, dan yang terakhir adalah diagram pemipaan. Sekarang yang pertama, yaitu diagram kotak atau blok diagram. Tadi tujuannya, tadi mahasiswa mampu membaca gambar. Nah, tadi saya ulangi. Mampu memahami, mampu membaca gambar, dan mampu menggambar. Nah, jadi mampu mendesain, menggambar. Mampu kalau ada gambar berarti mampu membaca gambar, karena gambar adalah merupakan suatu informasi. Nah, misalnya adalah untuk diagram misalnya seperti ini. Ini ada zat A, ya, kemudian ditambah dengan zat B, kemudian dilakukan perlakuan dipanaskan suhu 70 derajat Celcius. Misalnya. Kemudian setelah dipanaskan, artinya kan sudah dingin, kemudian disaring, maka berarti ada ekstrak. Nah, kalau penyaringan biasanya ada ekstrak, ada rafinat. Kemudian hasil yang zat C, hasil dari saringan ini adalah ditambahkan dengan zat D. Ya, setelah ditambahkan dengan zat D, kemudian dilakukan titrasi, maka akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Nah, maka di dalam suatu diagram, ya, diagram alir, ini harus ada raw materialnya. Ya, bahan bakunya apa? Bahan bakunya misalnya kalau kayak yang sederhana ini, misalnya berarti zat A, zat B, dan zat D. Ya, kemudian prosesnya adalah ini tadi, ada dipanaskan, kemudian disaring, kemudian dititrasi, ya. Ini adalah merupakan suatu proses. Bisa perubahan komposisi, misalnya setelah ditambahkan berarti kan bisa terjadi perubahan komposisi misalnya. Kemudian setelah dipanaskan, bisa juga terjadi perubahan komposisi misalnya. Ya, setelah dititrasi, kemudian juga bisa terjadi perubahan suhu, misalnya. Ya. Kemudian produknya apa? Jadi raw material, proses, dan produk. Ya, produk ini hasilnya apa? Seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang diagram alat yang kedua, diagram alat atau diagram instrumen, ini adalah merupakan alat-alat kontrol proses. Nanti akan saya jelaskan gambarnya apa aja. Ya, dan nanti Anda di semester 4 akan mendapatkan mata kuliah, kalau yang sekarang ini loh ya, tapi kalau yang menggunakan yang baru, saya lupa ada enggak ya, kalau yang RPS yang lama itu ada, untuk alat-alat kontrol proses itu ada. Ya. Kalau nggak salah di semester 6 apa semester 5 ya, itu ada mata kuliah alat kontrol proses gitu. Ya. Berikutnya untuk yang ketiga, yaitu diagram proses. Ini lebih rumit, ya, artinya lebih komplit daripada yang di atas tadi. Kemudian yang terakhir yaitu diagram pemipaan. Nanti juga ini akan saya jelaskan lebih rinci lagi yang pemipaan.
Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya untuk diagram alir. Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Saya lanjutkan. Nah, ini masih diagram kotak atau blok diagram. Ini dihubungkan dengan anak panah. Jadi kalau gambar nggak ada anak panahnya berarti nggak menunjukkan alirannya kemana, nggak jelas. Ya, berarti tidak boleh. Orang nggak bisa baca. Ya, jadi gambar itu bisa dibaca kalau nggak ada anak panahnya, arahnya kemana prosesnya, sehingga tidak tahu, mandek istilahnya. Prosesnya mandek. Ya, berhenti. Ya. Jadi harus ada anak panah yang menunjukkan arah aliran. Kemudian kalau diagram kotak ini masih sedikit uraian. Ya, uraiannya paling sedikit, paling sederhana adalah diagram kotak. Ini adalah merupakan diagram yang dalam perencanaan, ya, dalam desain, ini adalah merupakan tahap yang paling awal. Itu adalah dalam blok diagram ini atau diagram kotak. Minim informasi istilahnya itu adalah diagram kotak ini. Contohnya misalnya, saya kecilin ya. Aduh, bablasan kecilinnya. Oke, sekarang misalnya ini pabrik Spiritus. Tahu Spiritus nggak ya? Tahu ya, Spiritus? Oke. Nah, Spiritus ini hasil samping dari, kalau di pabrik gula itu ada dari hasil sampingnya itu bisa dibuat Spiritus, yaitu dengan menggunakan tetes. Ya, tetes itu hasil samping dari Spiritus. Hasil samping dari gula, ya. Namanya tetes. Ya, nggak tahu kalau yang dari luar Jawa tahu nggak ya? Enggak, Bu. Nggak tahu ya. Tetes itu hasil samping dari industri gula, jadi warnanya itu hitam gitu. Kemudian hasil sampingnya lagi yang paling adalah blotong gitu. Nggak tahu juga ya yang dari luar ya. Yang dari luar Jawa ya. Nggak tahu, Bu. Waduh, aku nggak punya di sini, nggak punya tetes, juga nggak punya blotong, jadi mau nunjukin susah aku. Ya, jadi dari pabrik gula hasil sampingnya adalah tetes, maka bisa digunakan sebagai pembuatan spiritus, yaitu tetes, kemudian dimasukkan ke dalam tangki, kemudian ada bibit, ya, ada bibit. Nah, ini dibiakkan, dikembangbiakkan pembibitannya itu, kemudian dimasukkan ke dalam tangki tangki tetes tadi, kemudian dipanaskan, ditambahkan dengan bibit ini, ya, ditambahkan dengan bibit. Ini pembiakannya ini bisa namanya peragian gitu, ya. Kemudian pemasakan ditambahkan dengan ini pembiakan ini, pembibitan, peragian. Kemudian dari pembiakan bibit ini menghasilkan gas CO2. Gas CO2 ini sangat berbahaya. Ya. Nah, berarti kalau pabrik-pabrik gula itu memang kalau zaman Belanda, kalau sekarang nggak tahu ya, termasuk yang di Jogja, terus di tempat saya di daerah saya asli, saya Sragen sana, itu pabrik gula itu alatnya itu sudah kuno-kuno, sehingga kalau musim
mulai beroperasi gitu, wah itu ada jelaganya gitu. Jelaganya itu bisa gede-gede, nanti di ubin, ya, di lantai itu bisa hitam-hitam. Jadi kakinya itu kalau nggak pakai sendal gitu bisa hitam-hitam masuk ke rumah. Ya. Nah sekarang itu waktu saya SMA, SMP, SMA mahasiswa masih seperti itu. Kalau sekarang saya nggak tahu karena sekarang sudah jarang pulang kampung. Ya. Nah sama juga pokoknya yang pabrik-pabrik gula yang masih peninggalan zaman Belanda itu seperti itu. Tapi kalau pabrik-pabrik yang baru sekarang banyak sekali ya pabrik-pabrik baru itu lebih dari sisi peralatan baru semua, kemudian dari hasil juga akan lebih bagus ya. Ini tidak menghasilkan jelaganya tidak seperti yang pabrik-pabrik kuno yang peninggalan zaman dulu. Karena saya pernah tanya ya kenapa kok nggak diganti peralatannya, ternyata peralatannya juga harganya mahal, kemudian maintenance-nya juga agak susah katanya seperti itu, karena biaya perawatan juga tinggi, ya beda sama kalau pabrik-pabrik gula dulu kan yang punya mungkin Pemda ya, kalau yang sekarang yang baru-baru kan personal, ya. Personal itu wah pabrik gula macam-macam sekarang, ya. Itu kalau dulu karena orang nggak tahu kalau yang zaman dulu itu kalau buat pabrik gula pasir itu suhunya sampai tinggi gitu, ya, tinggi sampai 400. Tapi kalau yang sekarang ini enggak, karena dengan sistem vakum suhunya mungkin 70-80, ya, dengan sistem vakum, ya, sehingga tidak perlu suhu tinggi. Ya, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak mengikuti perkembangan industri, kadang-kadang terjebak di situ dalam berdiskusi. Ya, anggapannya sudah masih sama seperti yang dulu gitu. Padahal pabrik-pabrik sekarang sudah canggih-canggih, alatnya baru-baru, sehingga kapasitas industrinya hasilnya juga sangat tinggi. Beda dengan seperti ini. Oke. Ini saya mencontohkannya adalah dari pabrik yang hasil samping yang digunakan. Aduh, sorry, saya tak ambil. Ini baterai saya hampir habis. Oke, lanjut. Jadi kemudian ini dari peragian ditambah dengan air, kemudian ada penyulingan, ya. Kemudian ini akan ada hasil samping yaitu minyak fusel, kemudian ada slop, kemudian ada alkohol 5% dan alkohol 94%. Ini saya ngambilnya dari pabrik gula yang ada di Jogja, ya. Kemudian alkohol yang bisa dijual alkohol 94% ini sudah bagus juga, tapi ini nggak tahu kenapa kok sampai untuk membuat spiritus ya, padahal untuk alkohol ini juga sudah dari sisi hasil ya ini sudah bagus, ini sudah bisa dijual lagi sebenarnya, tapi ini kenapa spiritus saya nggak ngerti. Ini dari pabrik gula saya ambil blok diagramnya. Kemudian dari alkohol ini kemudian dilakukan metilasin, ya. Ini metilasinnya yaitu dari alkohol ditambah dengan minyak bumi, kemudian metilin ditambah dengan metilin blue. Jadi ini minyak ditambah minyak bumi ditambah metilin blue ditambah dengan metanol. Maka dengan perlakuan atau proses metilasi maka akan menghasilkan spiritus. Seperti itu. Jadi blok diagramnya adalah seperti ini. Jadi blok diagram ini bisa dibaca. Artinya adalah menyampaikan bahwa
sistem pembuatan spiritus ya dari tetes tadi ya, ini dari hasil samping dari pabrik gula yang ada di Jogja. Saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang material flow ini, flow chart dari produk pabrik palm oil. Ya. Ini adalah seperti ini. Jadi Anda kalau ada gambar blok diagram seperti ini, Anda harus bisa baca. Ya. Ini untuk flow diagram palm oil mill. Ini seperti ini. Ya, ternyata ini ini dari fresh fruit bunch, kemudian ada loading ramp, kemudian masuk ke sterilizer, kemudian ke stripper. Ini alat-alat semua ini, sterilisasi, sterilizer, stripper, kemudian dilakukan di digest, ya. Kemudian ini processing dengan ditambahkan dari stripper ini, maka ini akan keluar. Ini apa ini? Hasil apa ini? Masuk ke insinerator. Ya. Ini dibakar kalau insinerator itu pembakaran. Kemudian dari sini, dari proses, kemudian dilakukan screen, disaring. Setelah processing, disaring. Ya. Ini bisa dari saring ini maka ada yang mungkin ini hasil samping apa ya? Ini oil fiber, kemudian ini masuk ke screening, di screen, kemudian ini masuk ke settling tank. Nah, di settling tank ini maka ada di dekantir, ya, di dekantir, kemudian ada yang di centrifuge, ya, namanya di settling tank, berarti ada yang di dekantir, ada yang centrifuge. Kemudian ini yang di sender ini kemudian masuk ke centrifuge juga, ini kemudian ke vakum, di vakum dryer. Ya. Ternyata untuk membuat minyak tadi, palm oil tadi, prosesnya adalah jelimet seperti ini. Padahal blok diagram tadi adalah yang paling sederhana. Belum ada prosesnya, suhunya berapa, tekanannya berapa, ini kan belum ada ini. Ya, ini paling sederhana ya, untuk blok diagram. Seperti ini. Ya. Ternyata membuat palm oil ternyata harus melalui beberapa proses, ya. Tetapi di sini belum informasinya adalah sangat sederhana. Tadi seperti yang saya sampaikan di atas teorinya tadi adalah paling sederhana, yaitu adalah blok diagram. Ya. Kemudian kelihatan nggak ya tulisannya? Halo? Bukan, Bu. Kelihatan ya? Kecil-kecil soalnya, kalau saya besarin nanti. Oke, kemudian masuk ke pounds, ya. Ini kemudian ini ke disposal. Nah, dari sini tadi ya, ada yang dari yang di sender tadi menghasilkan masuk ke ini oil trap. Ya, oil trap, kemudian masuk lagi ke tadi yang dari sini, yang dua tadi yang clear oil, ini centrifuge, kemudian vacuum dryer, kemudian ini ada uap
air, ya, uap airnya dikeluarkan, kemudian ini dari vacuum drying masuk ke crude palm oil atau CPO, ya, ke CPO. Kemudian ini hasilnya banyak sekali nih ya, CPO. Kemudian di sini yang ini, yang tadi yang dipres tadi, ini masuk ke separator, kemudian ke silo dryer. Ini alat semua ini. Kemudian ke nutcracker, kemudian ke blower, kemudian ke hidrosiklon. Maka akan menghasilkan, Nah, dari hidrosiklon ini ada yang masuk ke silo dryer, ada yang ke screen, ya, akan ini menghasilkan kernel, dan yang ini ya akan menghasilkan apa ini di merah-merah nggak kelihatan. Sorry. Menghasilkan fuel, ya. Jadi harapannya tadi ya dalam membuat CPO ini ternyata hasilnya macam-macam, ya, dengan proses yang seperti ini, gitu. Sekarang minyak baru mahal ya, nggak karena itu, ini kebetulan saja pas momennya kok pas minyak mahal gitu. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi yang lebih rumit lagi. Contohnya yang rumit-rumit sekalian. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Nah, sekarang ini mau membuat dari industri, membuat benzen klorid dari bensol dan klorin. Ya. Dari pabrik pembuatan benzen klorida dari bensol dan klorin, ini prosesnya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini, Anda harus bisa menjelaskan, bisa membaca. Contohnya misalnya nih ya, dari raw materialnya apa? Yaitu ada bensol, kemudian ada klorin ditambah dengan air, kemudian masuk ke reaktor. Terjadi reaksi, ya, tadi ada informasi yang sangat sederhana tadi. Maka reaksinya adalah C6H6 ditambah dengan Cl2 klorin, maka akan menghasilkan C6H6Cl6. Di sini masuk reaktor pada suhu 70 derajat Celcius. Maka dari reaktor ini, ya, dari reaksi ini juga sudah menghasilkan fan gas. Ya. Nah, dari reaksi ini, ya, kemudian setelah bereaksi dari reaktor, maka dimasukkan ke pemisah, yaitu separation by decantation, ya, artinya adalah di pemisahan, di separation, dan dekantir. Nah, di sini ini reaksinya seperti ini, kemudian setelah masuk ke separator, ya, pemisahan, maka di sini ada hasil atas dan hasil bawah. Hasil bawahnya yaitu, ya, ini bottom layer-nya, ini adalah mengandung 24,6% HCl. Ya. Kemudian hasil atasnya adalah merupakan benzen heksaklorin, BHC. Benzen heksaklorin adalah merupakan ini side reaction product, hasil samping dari produk reaksi tadi, ya.
Kemudian yang ini yang bottom tadi, hasil bawah, ini menghasilkan asam steeping still, ya. Kemudian ini yang ada yang masuk ke storage, ini yang HCl 36%. Ini sudah merupakan suatu hasil samping, HCl 36% sudah laku. Ini baru hasil samping dari sini saja, ini belum ke bawah-bawah, ya. Baru dari reaktor, kemudian separator, kemudian hasil bawah, ini sudah menghasilkan 36% HCl. Dan yang 20% dikembalikan untuk masuk ke reaktor lagi, supaya bereaksi lagi. Ya, karena masih belum memenuhi untuk dijual. Ya. Kemudian dari separator ini, tadi yang topnya tadi, hasil top, ini yang benzen heksaklorid, kemudian dinetralisasi dengan menggunakan NaOH dan H2O. Ya. Dinetralisasi, neutralisation. Kemudian dengan dinetralisasi biasanya H2O dan NaOH ini kemudian masuk ke separator. Dipisahkan lagi, maka akan ada hasil, ya, yang bawahnya adalah yaitu spent NaOH, ini adalah merupakan waste disposal. Kemudian yang dari separator di sini yang hasil atasnya ini adalah merupakan campuran chlorinated organic product, ya. Jadi campuran hasil atasnya adalah merupakan campuran dari klorin, kemudian dimasukkan ke dalam flash destilasi, kemudian didestilasi. Ini dipisahkan juga, didestilasi pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah didestilasi, maka ada hasil, ini ada hasil yang over, sedangkan yang bottom ini adalah hasilnya adalah C6H6, Cl6 56%, kemudian ada C6H6 sendiri, kemudian ada C6H5Cl. Ini adalah dari hasil flash destilasi pada bottom. Kemudian yang hasil yang overhead ini adalah C6H6 dan C6H5Cl, kemudian dimasukkan ke dalam fraksinasi destilasi. Ya. Dari fraksinasi destilasi ini kemudian ini ada hasil bawahnya adalah masuk ke storage, yaitu adalah hasil produk dari monoklor benzen. Ini sudah menghasilkan lagi monoklor benzen, ini masuk ke storage. Kemudian yang hasil yang atasnya masuk lagi ke reaktor. Ya, masuk ke reaktor lagi nih, dari fraksinasi destilasi ini masuk ke reaktor untuk proses lagi. Ya. Kemudian dari destilasi tadi masuk ke chiller, ke alat chiller, ya, dengan pendinginnya adalah cooling water dengan menggunakan air, ya, air masuk, air keluar. Ini didinginkan, suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian ini hasilnya ternyata adalah solid liquid. Kemudian dipisahkan, solidnya sendiri dipisahkan, liquidnya adalah sendiri, liquidnya ternyata direcycle lagi ke flash destilasi. Nah, kemudian ini yang solidnya adalah di drying dengan vakum 20 derajat Celcius, maka akan menghasilkan benzen klorid. Ini adalah hasil utama yang diharapkan. Ini yang tadi hasil samping tadi, ya. Kemudian ada namanya di vakum, berarti masih ada yang hasil
ya, dikembalikan ke fraksinasi destilasi lagi. Berikutnya proses lagi, maka nanti akan menghasilkan produk yang diharapkan. Ada pertanyaan? Jadi dengan gambar, ini blok diagram masih belum yang rumit. Dengan blok diagram, ini pembuatan benzen heksaklorid dari benzol dan klorida tadi. Blok diagramnya adalah seperti ini. Tadi yang spiritus saja, yang sederhana saja ternyata juga alatnya memerlukan alat yang banyak dan ada hasil samping juga. Sebenarnya untuk gula ini, pabrik gula itu semua limbahnya itu bisa dimanfaatin, baik yang digunakan sebagai aspal, bisa digunakan sebagai pupuk organik, seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang berikutnya, yang kedua adalah diagram alat atau diagram grafik. Ini merupakan suatu diagram alatnya, ini harus informatif dan belum sedetail nanti diagram proses ya. Kemudian biasanya digunakan untuk iklan dan sebagainya. Sekarang saya akan menyampaikan tentang peralatan yang digunakan di dalam industri kimia. Ini bisa alat utama, bisa juga sebagai alat kontrol proses. Ini misalnya HE, heat exchanger. Nanti Anda akan tahu HE itu apa, itu di semester depan. Ini supaya tahu saja. HE itu kalau digambarkan di dalam menggambar teknik, itu gambarnya adalah seperti ini. Kemudian water cooler, ini pendingin air, itu adalah seperti ini. Ini termasuk alat kontrol proses. Kemudian steam heater, ya, kemudian reboiler. Kalau reboiler tahu ya? Halo? Halo? Ya, Bu. Kalau reboiler apa? Alat apa? Ada kondenser, ada reboiler. Kalau kondenser, pendingin ya. Kalau reboiler, Pemanas ulang. Semacam alat untuk mendidih kan, Bu? apa? Nggak dengar? Halo? Nggak dengar saya. Pemanas ulang, Bu. Reboiler itu sebagai pemanas ya, pemanas. Penguapan menggunakan uap. Kalau tadi pendinginan menggunakan air dingin. Kalau ini bisa penguapan, pemanasan dengan penguapan bisa menggunakan uap air, bisa menggunakan minyak. Ya. Tergantung dari industri apa, seperti itu. Kalau perlu suhu tinggi misalnya. Kalau air kan 112 saja, padahal perlu pemanasan sampai suhu tinggi. Maka bisa menggunakan minyak, bisa menggunakan oil. Yang suhunya konstan, bisa tinggi, itu oil. Kemudian untuk kondenser, ini pendingin, ini biasanya dengan simbol seperti ini. Kemudian ada ke kanan dulu aja, nanti ke bawahnya biar bareng. Ya. Kemudian pompa ini jenisnya macam-macam. Ya, ini pompa itu cukup digambar dengan seperti ini. Ya. Dan jenis-jenis pompa itu macam-macam. Ada yang dibuka 90 derajat, ada yang dibuka 60 derajat, ada yang dibuka 30 derajat.
kemudian ada single, ya, macam-macam jenis pompa. Kemudian yang ini pompa yang centrifuge. Kemudian gambar ini adalah untuk yang kompresor. Kompresor, piston, ini dengan menggunakan simbol gambar seperti ini. Kemudian turbo type, berarti ini tekanan tinggi. Nah, ini dengan simbol seperti ini. Kemudian jet blower, wah langsung cus gitu, yang blower itu. Ya. Tidak seperti blower yang ada di lab lantai 2 ya, itu cuma wil gitu. Artinya blower itu fungsinya untuk apa toh? Blower? Ayo, udah semester 2. Untuk mengatur tekanan udara. Blower menyerap. Kalau AC mendinginkan ya. Kalau ini blower artinya adalah menyerap. Jadi ditarik gitu loh. Kalau blower itu. Ya. Ya enggak? Ya, Bu. Oke. Kemudian ini piping cross, kemudian ini valve. Valve itu keran. Keran juga jenisnya macam-macam. Ya. Keran, wow, jenisnya banyak. Ini bisa dilihat di gambar di Brown, Unit Operation, judul bukunya. Yang ngarang adalah Brown, itu gambar. Oh, valve ini macam-macam. Kemudian ini yang rotary filter, ya, kalau filter ini yang filter, ini filter biasa, ini yang rotary filter. Kemudian ini ada open and close-nya, untuk rotary adalah seperti ini. Kemudian, nah ini yang sering saya tahu adalah yang ini, wake press of filter. Ya. Filter jenisnya macam-macam juga. Filter itu penyaring ya. Ini ternyata ada plate and frame filter press, macam-macam jenisnya. Ya. Orang-orang kimia kita supaya tahu saja. Oh ternyata alat-alat industri kimia itu banyak ya yang digunakan dalam suatu industri itu gitu. Jadi tidak hanya yang kelihatan saja, misalnya reaktor gitu. Wah, kalau reaktor gitu kan jelas dipakai untuk reaksi ya, pemanasan dan reaksi itu di reaktor, reaksi untuk mereaksikan ya. Tapi ini alat-alat yang lain ternyata banyak sekali ini ya. Ini kemudian ini yang spray ya, spray ini ya, jadi kayak di namanya spray berarti apa? Diapakan? Semprot, Bu. Apa? Kayak kipas gitu ya. Ya, spray. Ini seperti ini ada. Kemudian ada absorber. Ya, absorber ini juga untuk mengabsorpsi untuk pemisahan. Ya, ini ada hasil atas, hasil bawah. Ini untuk absorber itu kayak gini. Ya. Jadi diabsorb, ya, diserap dengan menggunakan apa? Kalau hanya permukaan itu namanya absorb. Kalau ini absorb berarti sampai dalam. Nah, ini alat absorber. Kemudian ini stripper. Ini alat untuk stripping. Kemudian fraksinasi tower yang tadi. Oh, ini gambarnya adalah seperti ini. Kalau tadi kan hanya kotak-kotak gitu ya. Yang blok diagram kotak tadi loh. Kan hanya kotak-kotak. Kalau ini gambar sesungguhnya itu kayak gini nih. Gambar sesungguhnya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah bubble tray. Ya. Kemudian ini centrifuge.
Nah, ini centrifuge, ini nanti terus turun gitu. Ini untuk memisahkan, tapi dengan centrifuge ini berputar terus turun gitu. Kalau ini agregator, ini bentuknya adalah seperti ini. Ya. Kemudian ini untuk separator, bedanya tadi juga sudah ada separator, tapi ini separator yang untuk gas atau water, untuk gas atau cairan. Nah, untuk gas maupun zat cair, separator adalah seperti ini. Kemudian settler, ini adalah seperti ini. Kemudian ini, kalau ada vertikal, ada horizontal. Kalau ini vertikal, ini horizontalnya. Masih ada alat-alat industri kimia yang lain. Ya. Ini kalau gambar boiler cukup seperti ini saja. Apa bedanya lagi dengan boiler? Kalau boiler untuk apa? Untuk boiler, ayo. Pemanas bukan, Bu? Iya, memanaskan dengan menggunakan uap juga. Ya. Di boiler biasanya untuk dipanaskan. Ya. Ini adalah semua tadi adalah simbol-simbol peralatan industri kimia. Ini masih ada rotameter. Rotameter nanti ini kalau untuk kecepatan aliran fluida ini dengan menggunakan alat rotameter. Ini alatnya adalah seperti itu. Gambarnya. Ya, rotameter. Kemudian ada tabung pitot. Ini ya juga untuk kecepatan aliran fluida. Ini tabung pitot. Ya, cukup gambarnya seperti ini. Kemudian burner. Ini juga pemanas. Ya, ini adalah gambarnya seperti ini. Kemudian banyak sekali ini alat-alat industri kimia. Ini contohnya untuk masing-masing. Ya, misalnya ini vakum trap, coba di gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian yang pipa-pipa ini reducer, ya, reducer. Ini cukup digambar dengan simbol seperti ini. Ini separator sama tadi, simbolnya juga, gambarnya juga sama. Ini adalah merupakan menggambar, ini venturimeter. Ya. Kemarin nggak praktikum ya? Harusnya praktikumnya yang, belum ding, kamu baru semester 2, sorry. Nanti di semester 3, di mekanika fluida nanti akan tahu ada venturimeter yang seperti ini. Kemudian tadi ada, apa tadi? Ini juga praktikum. Ini rotameter, ada venturimeter, ada rotameter, ada tabung pitot. Ya, ini untuk aliran fluida ini. Aliran fluida itu seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, gambar-gambar alatnya itu kayak gini nih. Ya, baik untuk alat yang besar, alat-alat besar yang sesungguhnya maupun untuk alat-alat kontrolnya. Misalnya tadi kran itu kan termasuk alat kontrol. Kemudian yang suhu termasuk alat kontrol. Pompa termasuk alat kontrol. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Tidak ada, akan saya lanjutkan. Ini masih alat-alat kontrol. Ya, ini valve tadi, macam-macam valve. Ini contohnya untuk valve aja sebanyak gini nih. Ya, kran ini maksudnya, nih, kran aja kayak gini nih. Ya. Ini memang jenisnya berbeda-beda, bisa digambarnya juga berbeda-beda. Itu. Ini juga masih alat-alat kontrol. Ya. Ada filler, kemudian ada cooling water. Nih. Ya, gambarnya adalah seperti itu. Kemudian ada shower, gambarnya adalah seperti ini. Kemudian ada filter with hood, ini adalah seperti ini. Ya. Berikutnya adalah, nah sekarang kalau gambarnya ini lebih komplit lagi sekarang dari, kalau tadi yang blok diagram kan belum sampai alat-alat ya. Kemudian tadi gambar alatnya sudah saya jelaskan, baik yang alat besar maupun alat kontrol. Sekarang diaplikasikan ke diagram, ya, ke diagramnya sekarang. Ya, ini diagram pembuatan pabrik apa ini? Pabrik susu, ya, pembuatan susu bubuk. Pabrik susu ini ternyata ini ya dari susu kan biasanya di drop ya dari KUD gitu, kemudian dipompa masuk ke balance tank, tangki balance untuk penyumbang, kemudian dipompa, kemudian masuk ke counter gini. Ini simbol-simbolnya aplikasi dari yang tadi yang saya jelaskan tadi. Itu gambarnya sekarang kayak gini nih. Kalau tadi kan blok diagram. Setelah masuk ke counter, kemudian masuk ke cooler, plate cooler. Setelah masuk ke plate cooler, kemudian masuk ke tangki susu segar. Ini tangki, kemudian dipompa, ya, dipompa masuk lagi ke tangki, kemudian dipompa lagi, kemudian dilakukan pasteurisasi, sterilisasi. Gitu. Berikutnya setelah disterilisasi, ini masuk ke silo. Silo itu kayak diputer gitu, ya. Nanti terus karena gravitasi terus turun. Gitu. Kemudian hasilnya ini yang turun ini dipompa, kemudian naik ke evaporator, diuapkan, ya, di penguapan, di evaporator, kemudian dilakukan evaporator lagi, masuk evaporator lagi. Setelah itu kemudian masuk ke plate cooler, ya, masuk ke plate cooler, ini didinginkan. Kemudian setelah masuk plate cooler, kemudian ke tangki susu kristal, ya, tangki susu kristal, kemudian masuk lagi, ini dipompa, masuk ke tangki komposisi, ini masuk ke tangki komposisi, ini dengan pengadukan, ya, kemudian dipompa, kemudian ke homogenizer, ini dihomogenkan, ini homogenizer, ya. Setelah masuk ke homogenizer, kemudian masuk ke storage, tangki storage, ya, storage, kemudian
ke heat exchanger, ini HE, dipanaskan. Setelah masuk ke heat exchanger, kemudian masuk ke ini di tekanan tinggi di spray. Oke, spray itu kayak disemprot gitu dengan tekanan tinggi nih. Ya, ini disemprot, ini di spray dengan tekanan tinggi, kemudian ini disaring, di filter, masuk filter, ya, masuk filter, kemudian masuk silo lagi, ya, kemudian masuk ke tangki, feed blend, ya, ini sudah menghasilkan. Dari masuk ke tangki feed blend, kemudian di packing. Ya, hasilnya adalah susu. Kalau di sini susu sak-sakan gitu, ini susu sak yang gede-gede itu loh. Ya, itu yang isi 25 kilo per sak. Ini dari masuk sini langsung ke alat, masuk ke sak. Ada pertanyaan? Dengan gambar seperti ini, bisa ya membaca gambar? Halo? Waduh, ditinggal ya saya ya, udah ngantuk apa baru makan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Saya juga Enggak, belum Bu. makan kok. Belum makan, belum sholat nih. Oke, lanjut. Ini adalah susu bubuk, seperti itu tadi, peralatannya dan prosesnya. Nah, sekarang masih sampai jam berapa ya saya ya? 9.10 sampai? Lupa. Jadwalnya sampai jam berapa? Dua 30, Bu. Itu kalau praktikum, Bu. Kalau praktikum ya, oke. Ini nanti sampai jam 1 saja. Minggu depan nanti sudah mulai praktek. Oke. Diagram proses, gambar ini digunakan untuk mempelajari prosesnya, di mana digambar sedemikian rupa sehingga aliran proses dan operasi akan segera tampak. Kemudian panah menunjukkan aliran, garis tebal ini untuk aliran utama yang menunjukkan suhu, tekanan, dan jumlah aliran. Kemudian data proses juga tampak, misalnya untuk beban HE, heat exchanger, misalnya, kemudian aliran tangki, dan lain-lain. Contohnya misalnya adalah seperti ini. Ini pabrik pembuatan, apa ini? Proses pembuatan sulfur dari H2S. Ini sudah proses. Ya. Ini contohnya adalah misalnya nih, bahan bakunya adalah di sini menggunakan H2S 90% dan air, kemudian masuk ke boiler, ini pemanasan. Nah, di boiler ini dengan pemanasannya dengan menggunakan ini feed water, kemudian ini menghasilkan uap keluar, ya. Kemudian ini juga menghasilkan H2S yang suhunya adalah sampai 600 derajat Fahrenheit. Kemudian ini masuk ke counter. Masuk ke counter dari 600 derajat Fahrenheit turun, ya, hasilnya sampai menjadi setelah di konverter, hasilnya yang bawah adalah 750 derajat Celcius. Derajat Fahrenheit. Kemudian setelah masuk counter, kemudian masuk ke kondenser, didinginkan. Tadi dipanaskan, sekarang didinginkan dengan menggunakan pendingin air. Ya. Maka ini ada steam, uap. Ya. Kemudian masuk kondenser, yang bawah adalah hasilnya, di sini adalah sulfur, suhunya adalah 300 derajat Fahrenheit, kemudian yang steam ini hasilnya steam keluar, kemudian yang dari atas tadi, ya ini, nah ini
Hasil sulfur kemudian yang di sini ternyata hasilnya setelah kondenser ada uap, ada sebagai pendinginnya adalah air, ya. Kemudian di sini hasil jadi ada hasil yang bawah adalah sulfur, kemudian yang ada 300 sama-sama 300 ini, tapi di sini adalah kemudian ditambah dengan ini fuel gas, ditambah lagi karena ini tadi H2S ya, ini ditambah dengan fuel gas atau H2S, kemudian ditambah dengan air, itu berarti udara ya, udara, kemudian ini menjadi suhunya naik menjadi 500, kemudian masuk lagi ke counter, suhunya menjadi naik toh, tadi dari berapa 600 menjadi 750, sekarang yang sini dari 500 naik menjadi 550 ya. Kemudian ini masuk ke scrubber, ya, masuk ke scrubber, artinya dipisahkan scrubber, ditambah dengan apa ini, scrubbernya menggunakan water ya. Kemudian akan menghasilkan uap suhunya 250, suhu tinggi ini berarti 250 derajat Fahrenheit. Kemudian yang sini tadi masuk ke sirkulasi sulfur pump ya. Maka hasilnya adalah H2S yang mana? Hasil sulfur. Sulfur yang mana ini hasilnya? Ini yang di sini nih, ya. Yang di sini nih, sulfur ini. Ya, menghasilkan sulfur. Oke. Saya lanjutkan, mungkin ada satu gambar lagi gitu. Nah, sekarang ini yang lebih jelas dan gampang. Contohnya adalah untuk pembuatan soda kaustik. Ini kayak gini nih. Ya. Nanti kalau kita praktikum gambar praktek, ini dari soda as. Soda as itu Na2CO3 ya. Kemudian masuk ke tangki 1, dan kalau kapasitasnya besar menghasilkan menggunakan 2 tangki. Kemudian ini keluar ya, kemudian ditambah dengan hasilnya ini ditambah dengan H2O2, kemudian yang tangki kedua ini masuk ke sini diaduk, ini tangki pengaduk 1, tangki pengaduk 2 ya. Kemudian dari pengadukan, kemudian ini pemisahan ya, pemisahan hasil atas dan hasil bawah, kemudian dipompa, ini masuk ke pemisahan lagi ya, kemudian tadi pembuatan soda dengan menggunakan NaOH ya, ditambah masuk ke sini, kemudian sampai dengan ke pencampuran ya, pencampuran liquid, maka ini akan dihasilkan buffer liquid. Hasilnya buffer liquid, pembuatan soda kaustik. Soda kaustik kan NaOH ya. Ini sampai menghasilkan ini. Hasilnya adalah seperti ini. Padahal di sini tadi bahannya adalah, saya ulangi, bahannya adalah dari soda ash Na2CO3.
Ada pertanyaan? Ini masih ada contoh yang lain. Ini misalnya untuk diagram antraquinon, antaquinon, ya, antraquinon dari apa ini? Bahan bakunya adalah EAKI, ya, untuk solvent, kemudian masuk ke hidrogenator, kemudian ini ada katalis, kemudian masuk lagi ke reaktor, ini oksidasi reaktor, ya. Ini ekstraktor, ya. Kemudian ini tujuhnya adalah solution recovery, kemudian masuk ke purifikasi, maka akan menghasilkan antraquinon, hidroquinon, ya, benar, antraquinon. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya teorinya saya cukupkan sekian. Ya, minggu depan latihan. Sebelum latihan, tugas kedua, ya, yang gambar langsung. Nanti yang tugas ketiganya adalah gambar yang menggunakan kertas minyaknya, ya, yang menggunakan yang semacam rapido. Kalau besok saya minggu depan saya penjelasan dulu tentang pemipaan, kemudian praktek. Anda siapkan kertas A3 ukuran berapa berarti ya? Saya lupa, ini saya tutup dulu ya. A3 itu 297 kali berapa? Lupa. Ada yang ingat? Halo? Ada yang ingat enggak? Ini ada chat. 297 dikali 420, Bu. Sebentar. Itu yang A3 ya? Iya, Bu. Kalau A4? Kalau A4 420 dikali 594. Oh, enggak usah. Berarti A3 saja ya. A3 disiapkan, kemudian penggaris, kemudian pensil, kemudian mal huruf, dan mal bentuk. Yang kemarin mau pinjem bisa hari Selasa pagi, karena saya Selasa siang ngajar, Selasa pagi saya ke kampus, ya, bisa nemui saya, ya. Kalau yang menggunakan rapido minggu berikutnya. Saya kira itu. Jangan lupa kertas gambarnya adalah kertas yang putih ya. Halo, nama kertasnya apa? Kertas gambar A3, Bu. Iya, kertas gambar A3 yang putih ya. Bukan yang kertas minyak loh ya. Kemudian Baik. untuk pensilnya ukuran berapa ya, Bu? Apanya? Yang Untuk ukuran alat tulisnya menggunakan apa? Pensil atau drawing pen tadi? pensil. Nanti blok diagram dulu. Ya, untuk praktikumnya yang blok diagram dulu yang minggu depan. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan untuk siang hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.
Ya.